Bab 54. Kecelakaan. Keluarga Klutang pergi pagi-pagi sekali. Tujuan mereka hari ini adalah membeli mobil mewah. Mereka mengunjungi banyak toko 4S dan mencoba banyak mobil, termasuk Mercedes-Benz, BMW, Audi, dan mobil mewah merek terkenal. Namun, tetap tidak menyukainya. Entah nilainya terlalu rendah atau nilainya terlalu tinggi untuk dibelanjakan. Sedangkan hari ini, kota Jiangzhou kebetulan memiliki pameran mobil. Di sini, mobil-mobil mewah berkumpul. Keluarga Klutang datang. Klantang melihat mobil mewah di sini, matanya sudah lurus. Gila, supercar Ferrari, Bentley, Maybach, Bugatti Veyron. Klantang memandang model mobil seksi dan glamor di depan mobil mewah dengan iri. Kapan kita bisa membeli mobil mewah nyata, lebih dari 1 juta mobil, dibandingkan dengan ini, itu hanya sampah. Plak. Jasmine He menamparnya di dahi dan mengutuk, jangan memiliki mimpi yang tidak realistis ini. Membeli mobil lebih dari 1 juta tidak ada gunanya. Untuk apa membawa kita ke sini? Jangan pikir aku tidak mengerti. Mobil di sini seharga puluhan juta. Jangan kira aku tidak tahu, mobil di sini seharga puluhan juta. Klantang tersenyum dan berkata, Bu, bukankah aku membawamu menemui dunia? Lagi pula, juga tidak butuh uang. Wow, mobil ini sangat indah. Klutang juga menyukai supercar Ferrari merah dan langsung terpesona. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Keluarga itu berjalan-jalan di sekitar pameran mobil dan melihat mobil-mobil mahal, terus-menerus mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Setelah berkeliling, mereka pergi. Karena mobil di sini terlalu mahal, mereka tidak mampu membelinya. Akhirnya, pergi ke toko Maserati dan setelah memilih dengan cermat, dia menghabiskan 2 juta untuk membeli Maserati. Setelah pembayaran, Jasmine He hanya memiliki beberapa ribu dolar tersisa di kartu. Bahkan setelah membayar asuransi, uang di rekening hanya tersisa ribuan yuan. Dia dengan tegas berkata, menyuruhmu membeli mobil 1 juta saja, malah ingin membeli yang semahal ini. Sekarang sudah menjadi orang miskin. Klantang menghibur, Bu, kita akan segera mendapatkan 50% dari saham keluarga. Kita akan punya uang saat itu. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu berkendara dan naik mobil mewah. Ketika berpikir bahwa akhirnya memiliki mobil mewah, dapat menegakkan punggung ketika kembali ke rumah, ekspresi Jasmine He menjadi jauh lebih senang. Setelah pembayaran, Klantang mengemudi dan membawa keluarganya untuk berkeliling kota. Oh, keren, motivasi ini. Klantang mengemudikan mobil dan berteriak keras karena takut orang lain tidak tahu bahwa dia telah membeli mobil mewah. Brak. Setelah mengemudi selama lebih dari 10 menit, Klantang terlalu cepat saat menunggu lampu jalan merah, dan reaksinya agak lambat. Ketika dia mengerem, mobil sudah menabrak mobil depan. Mendengar suara itu, jantung Klantang berdenyut. Keluarga Tang di dalam mobil mengubah wajah mereka. Mobil yang baru saja dibeli, bahkan tidak membeli asuransi, sudah menabrak mobil orang. Klantang keluar dari mobil dengan wajah tegas. Pada saat yang sama, pemilik mobil di depan juga turun dari mobil. Orang itu adalah pria gemuk berusia 40-an, berpakaian sangat biasa, tetapi memiliki aura bos besar. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa mengerem tiba-tiba dan membuatku menabrak mobilmu? Apakah kamu tahu berapa harga mobilku? 2 juta. Klantang melihat bahwa cat di bempernya rusak dan masuk ke dalam, merasa tertekan dan hampir mengutuk orang. Pria gemuk itu diam-diam melirik mobilnya, kemudian ke arah Klantang yang marah. Wajahnya terlihat santai, mobilku tidak terlalu mahal. Maybach edisi terbatas lebih dari 40 juta yuan. Menurutmu, lewat jalur asuransi atau pribadi? Apa? Klantang langsung tercengang. Dia hanya peduli dengan mobilnya sendiri dan tidak memperhatikan mobil orang lain. Setelah melihat ini, wajahnya memucat karena terkejut dan berteriak, "Ya Tuhan!" Tanner Tang, Jasmine He, Klutang,
dan Mini Wu satu demi satu turun dari mobil. Melihat bahwa itu adalah Maybach edisi terbatas, mereka semua pucat karena terkejut. Sedangkan Marvel Lin juga bukan orang yang baik hati, dia adalah kaisar bawah tanah Jiangsong. Dia melakukan beberapa bisnis kotor, dan sekarang belum bicara, bocah ini malah menyalahkannya. Aku berhenti di lampu merah, kamu yang menabrak mobilku, bahkan bersikap tidak sopan dan memfitnah orang. Ketika Marvel Lin melihat mobil kelantang, yang bahkan tidak memiliki plat nomor di atasnya, dan tidak ada tanda asuransi di depan mobil, dia langsung senang. Baru dibeli, kan? Lihat bagian belakang mobilku sudah masuk ke dalam. Kamu jual mobilmu dan ditambah beberapa juta, seharusnya cukup untuk mengganti mobilku. Kaki kelantang melemah dan dia langsung berlutut di tanah. Kakak, aku salah, tolong maafkanku. Aku membeli mobil ini dengan menggunakan semua kekayaanku. Aku tidak punya uang untuk mengganti rugi lagi. Apa yang kamu sombongkan dengan tidak punya uang? Marvel Lin menendang kaki kelantang, menjatuhkannya ke tanah, dan meninjunya. Jangan pukul lagi. Mini Wu menghampiri dan menarik Marvel Lin. Plak. Marvel Lin menamparkan Mini Wu hingga langsung ke tanah. Kelantang bangkit lagi, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan berlutut di tanah lagi, memohon belas kasihan. Jasmine He berjalan dengan wajah yang dalam, memukul kepala kelantang yang berlutut di tanah. Dia mengutuk, sampah, kalau tahu dari awal, aku seharusnya tidak berjanji padamu untuk membeli mobil ini. Setelah mengutuk, dia memandang pria gemuk setengah baya Marvel Lin dengan sentuhan memohon di wajahnya. Kakak, lihat, masalah ini tidak besar. Di rekeningku ada 5.000 yuan, aku berikan semua kepadamu ya. 5.000. Wajah Lin Xuan masam, kamu kira aku pengemis? Jasmine He berkata dengan hati-hati, lalu, berapa banyak yang kamu inginkan? Marvel Lin menunjuk Maserati yang baru dibeli kelantang, sudah kubilang, jual mobil ini dan tambah 5 juta. Kulihat kalian mampu membeli mobil 2 juta, seharusnya punya uang. Kalau tidak punya, maka dalam waktu paling singkat, gunakan semua koneksi, lihat apakah bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, konsekuensi yang menunggu kalian akan sangat berbahaya. Marvel Lin bersikap hati-hati sekarang. Dia tidak tahu asal-usul orang-orang ini, jika dapat menemukan koneksi, dia juga tidak akan menyulitkan. Karena dia melakukan beberapa hal kotor di tahun-tahun awal. Sekarang sudah bertobat. Kalau bisa berhati-hati ya berhati-hati, tidak menyinggung orang lain. Setelah bicara, Marvel Lin masuk ke mobil dan menelepon, aku di Jalan Tianhua, suruh beberapa orang datang ke sini dan mengikat seorang bocah untukku. Tempat ini adalah daerah perkotaan, selain itu juga persimpangan lampu lalu lintas. Sekarang 2 mobil bertabrakan dan kemacetan terjadi dalam sekejap. Polisi lalu lintas segera datang. Setelah mengambil gambar, meminta mereka berdua untuk mengemudikan mobil ke samping. Di pinggir jalan, kelantang dan Mini Wu berlutut di tanah, memohon belas kasihan agar Marvel Lin bisa melepas mereka pergi. Marvel Lin tidak tergerak. Pada saat ini, sebuah van melaju, dan beberapa orang jahat keluar dari mobil, datang ke arah Marvel Lin. Bos. Marvel Lin menunjuk kelantang yang berlutut di tanah dan berkata dengan lemah, bawa pergi. Baik. Beberapa pria secara paksa menarik kelantang yang sedang berlutut di tanah ke dalam van. Marvel Lin menoleh untuk melihat Tanner Tang, Jasmine He, Klu Tang, Mini Wu, dan berkata dengan datar, sebelum jam 12 malam, bawa 8 juta ke dinasti Glory untuk menebus orang. Kalau tidak tunggu membereskan mayatnya saja. Bu, bagaimana ini? Cepat pikirkan cara, Hicks, Hicks, Hicks. Teriak Mini Wu cemas. Jasmine dia tidak tahu. Klu Tang juga cemas, mengeluarkan telepon, dan menelepon Kingston Jiang. Kingston Jiang membeli sayuran dan sedang memasak di rumah. Setelah menerima telepon dari Klu Tang, dia bertanya, Klu, apakah kamu akan kembali? Makananku sudah hampir siap. Kingston, gawat,
Adik sudah membuat masalah. Apa? Kingston Jiang terkejut dan bertanya, ada apa? Klutang berkata sambil menangis, kami membeli mobil, tidak lama sebelum keluar toko, tidak sengaja menabrak mobil Maybach edisi terbatas, dengar-dengar seharga 40 juta lebih. Sekarang adik disalahkan, mobil belum membeli asuransi, dan adik dipukul orang. Sekarang mobil dibawa pergi secara paksa, bagaimana? Jangan khawatir, di mana itu, aku akan segera pergi ke sana. Ya, di Jalan Tianhua. Baik, jangan khawatir, aku akan segera datang. Setelah Kingston Jiang menutup telepon, dia mematikan kompor induksi yang sedang membuat sup. Kemudian dia keluar dengan cepat dan naik taksi menuju Jalan Tianhua. Bersambung.